Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Yosef dari Sekolah Pebisnis. Saya adalah seorang pemilik brand yaitu Sugarless. Dan kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita sebagai seorang pebisnis untuk dapat menggunakan BoostPost agar kita bisa mengembangkan bisnis kita secara efisien dengan strategi BoostPost yang ternyata sangat powerful sekali. BoostPost ini sebetulnya kalau kita punya follower yang sudah tertarget, follower yang cukup besar juga, katakanlah 10K, 20K, ini sebenarnya bisa membuat kita beriklan menggunakan BoostPost jauh lebih efektif. Kenapa? Karena BoostPost ini dia akan ngelihat nih, jadi follower kita itu seperti apa yang telah kita miliki. Begitu kita BoostPost, secara otomatis mereka akan melihat kriteria follower kita itu seperti apa, interestnya seperti apa, lalu kira-kira mereka itu umurnya berapa, dan lain-lain demografi itu dipertimbangkan dan dijadikan parameter untuk mencari customer baru. Kalau kita baru beriklan, teman-teman bisa nih mempertimbangkan untuk menggunakan BoostPost terlebih dahulu. Kenapa? Karena fitur-fiturnya tidak sekompleks di Ads Manager. Tapi pada umumnya kalau kita sudah berjalan bisnisnya, kita sudah memiliki katakanlah produk yang kita mengerti, kita memiliki target market yang kita sudah paham, maka saran saya, apalagi budgetnya juga sudah mencukupi, segera pindah ke Facebook Ads Manager ataupun TikTok Ads Manager. Yang kedua adalah permasalahan budget. Jadi di dalam Facebook Ads Manager ataupun TikTok Ads Manager, ini memang pada dasarnya membutuhkan budget yang nggak kecil juga ya. Apalagi saat ini TikTok Ads Manager di saat saya merekam video ini membutuhkan budget 200.000 minimal untuk satu ads-nya. Nah, ini akan cukup berat buat kita yang lagi memiliki ide bisnis, terus kita mau mulai bisnis di saat ini juga, dan kita benar-benar budgetnya belum begitu banyak. Nah, saya sarankan dibandingkan dengan tidak berpromosi sama sekali, saya sarankan untuk menggunakan BoostPost. Kenapa? Karena di dalam TikTok BoostPost itu minimal budget hanya Rp15.000 ya. Sama dengan segelas kopi ya. Saran saya, beli follower terbaik adalah dari Instagram sendiri atau dari TikTok sendiri. Kenapa? Karena ternyata fitur BoostPost ini, dia ini memiliki algoritma atau artificial intelligence-nya Instagram ataupun TikTok. Dia ini bisa membaca sebetulnya follower kita ini seperti apa. Jadi jangan sampai karena kita membesarkan akun dengan FLKS di TikTok ataupun dengan menggunakan fitur-fitur yang membeli follower, sehingga pada akhirnya Instagram ini bingung follower kita ini kriterianya seperti apa. Sehingga begitu kita menggunakan BoostPost, akhirnya BoostPost itu jadi tidak tertarget. Padahal harusnya AI Instagram dan TikTok ini sangat bagus untuk mendukung BoostPost kita nih. Karena dia akan membaca jumlah follower dan menemukan calon pelanggan yang mirip dengan follower kita. Fakta yang cukup menarik bahwa nggak semua follower kita akan melihat saat kita posting. Dan dari mulai Facebook itu menurun dari tadinya 100% hingga saat ini kurang dari 1%. Di Instagram sendiri memang berkurang, nggak cukup signifikan juga ya, tapi tetap aja cukup kecil rasionya, yaitu dari mulai tadinya 50% sekarang berkurang kurang lebih tinggal 5% sampai 10%. Dan yang kabar terbaru adalah begitupun dengan platform yang namanya TikTok. Jadi di awal-awal memang TikTok ada itu memang dia memberikan reach atau impression yang sangat besar ke pengguna-penggunanya. Tapi begitu mulai ada yang namanya TikTok mempromosikan BoostPost dan juga TikTok Ads Manager, maka banyak dari kita yang merasa juga bahwa organic reach di TikTok pun berkurang. Di dalam dunia online marketing itu ada yang disebut dengan omset yang terkontrol dan omset yang tidak terkontrol. Nah, kalau kita menggunakan organic post, maka artinya kontrolnya bukan di tangan kita, tapi di tangan platform. Maka saran saya adalah kita tetap memposting secara reguler, tapi pastikan karena kita memiliki sebuah bisnis, kita memiliki kontrol terhadap pelanggan yang datang ke bisnis kita dengan menggunakan paling tidak adalah BoostPost minimal. Memang salah satu kelemahan BoostPost adalah tidak tersedianya targeting yang sangat spesifik dan juga fitur retargeting atau bisa mencapai orang yang sama berkali-kali sehingga mereka pada akhirnya bisa tahu bisnis kita, mengingat dan pada akhirnya membeli. Tapi bukan berarti BoostPost itu tidak berguna untuk bisnis kita. Pernahkah kita melihat bahwa ada sebuah bisnis di offline yang dia setiap reguler sebar brosur di tempat yang sama, di mall yang sama, lama-lama kita jadi tahu juga dan membeli juga ya. Jadi saran saya untuk menggunakan BoostPost adalah kita tentukan area spesifik ataupun audiens spesifik yang memang kita untuk tujukan BoostPost selama reguler berkali-kali ke tempat yang sama. Yang pertama adalah begitu kita BoostPost, pastinya kita akan melihat berapa banyak sih orang yang melihat dari BoostPost yang kita lakukan di Instagram ataupun di TikTok. Ini disebut dengan impression atau reach. Lalu yang kedua,
ini adalah dari orang yang melihat, kira-kira berapa orang yang pada akhirnya masuk ke dalam profile kita di TikTok atau Instagram, ataupun yang klik ke website kita, ataupun yang follow akun kita. Nah, berarti ada beberapa matriks ini yang biasanya harus kita perhatikan kalau kita melakukan boost post untuk menentukan sebetulnya boost post kita ini efektif atau tidak efektif. Jadi dalam boost post, kontennya jangan menggunakan konten diskon, promo, ataupun konten-konten yang hard selling. Kenapa? Karena konten-konten hard selling ini akan tidak efektif buat mereka yang baru pertama kali melihat. Pertama, budget kita terbatas, maka yang kita lakukan adalah kita memiliki organic content atau posting secara rajin selama sebulan. Katakanlah 30 postingan selama sebulan. Nah, dari 30 postingan, kita akan melihat yang mana yang memiliki impression atau reach-nya terbesar. Artinya postingan tersebut sudah berhasil menarik orang ke akun kita atau ke brand kita. Nah, postingan tersebut yang kita dorong lebih lanjut menggunakan boost post. Sehingga pada akhirnya kita memiliki jangkauan yang lebih besar. Itu level pertama boost post. Level kedua boost post, kalau kita katakanlah memiliki budget yang lebih besar lagi ya, lumayan ya. Biasanya yang kita lakukan adalah semua postingan yang kita miliki di akun kita, di Instagram ataupun akun kita yang di TikTok, kita akan melakukan boost post terhadap semua postingan yang kita miliki. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya adalah kita memastikan setiap postingannya memiliki jumlah orang yang cukup untuk melihat. Katakanlah satu postingan kita berikan boost post sehingga ada 1000 orang yang melihat. Maka dalam 30 hari ada 30 postingan yang kita pastikan ada 3000 orang yang melihat karena setiap postingan ada 1000 orang. Nah, dari situ kita bisa akan mendapatkan feedback nyata, real ya, karena kita memiliki jumlah orang atau audiens yang melihat ini semuanya sama 1000 orang. Maka setelah itu kita bisa menentukan dari 30 postingan tadi, yang mana yang kira-kira menarik buat audiens kita. Postingan itu yang akan kita berikan budget lebih besar untuk boost post. Jadi itulah sebabnya strategi tersebut saya sebut dengan digital newspaper ad strategy. Karena layaknya sebuah klinik yang memiliki majalah, maka setiap bulannya dia akan meluangkan budget untuk menyebar newspaper tadi. Yang pertama adalah yang disebut dengan profile visit, yang kedua ini kita sebut dengan send message, dan yang ketiga ini adalah website click. Dan ternyata banyak sekali yang melakukan kesalahan walaupun telah menentukan konten yang tepat, itu kesalahannya di sini, yaitu menentukan objektif yang salah saat melakukan boost post. Orang yang baru pertama kali melihat iklan kita dan postingan kita ini biasanya tidak langsung membeli. Bahkan ada yang bilang di luar sana, penjualan terjadi setelah orang berinteraksi dengan kita minimal 7 kali. Inilah sebabnya boost post yang pertama kali ditujukan hard selling content menggunakan format send message sangat kecil untuk kemungkinan terjadi pembelian secara langsung. Jadi saran saya adalah untuk kita yang terutama memiliki brand baru di dunia online yang ingin merintis bisnis kita, maka saran saya urutannya pertama adalah profile visit dulu, yang kedua adalah website click, baru yang ketiga adalah send message. Nah, dalam memulai boost post, pastinya kita harus menentukan budget yang tersedia berapa, lalu juga jadwal yang kita butuhkan untuk boost post. Berapa kali sih yang dibutuhkan untuk kita sebuah brand boost post dalam satu bulannya? Biasanya yang saya sarankan adalah di awal kita menentukan ketersediaan budget yang kita miliki. Kalau budget kita memang tersedia, maka yang saya sarankan adalah setiap postingan dalam satu bulan itu kita boost postkan dengan budget yang paling minimum. Jadi kalau misalnya di TikTok 15.000, maka setiap postingan kita berikan budget 15.000 selama 30 hari. Lalu kalau di Instagram misalnya sekarang itu sekitar 20-30 ribuan, maka setiap postingan kita berikan budget 20-30 ribuan. Nanti di akhir bulan kita memiliki banyak data nih, paling tidak dari 30 konten tadi, yang mana yang bagus sebetulnya, yang mana yang berakhir untuk memberikan kita follower, yang mana yang berakhir memberikan kita banyak website klik. Nah, dari situ kita bisa melakukan pemilihan yang lebih spesifik lagi berdasarkan data, bukan berdasarkan bagus tidaknya sebuah postingan visualnya saja. Nah, testing yang kita lakukan ini terbagi menjadi 3. Paling tidak kita bisa melakukan dan mengetahui berdasarkan data sebetulnya kira-kira buyer persona seperti apa yang cocok untuk bisnis kita. Lalu kedua adalah produk apa yang sebetulnya direspon oleh market, bukan hanya yang berdasarkan kita bagus saja. Lalu yang ketiga adalah selain itu kira-kira penawaran apa yang paling relevan dengan audiens kita. Nah, biasanya 3 ini bisa kita lakukan dengan memiliki kepastian boost post setiap bulannya 30 konten kita boost post semuanya. Sebisa mungkin evaluasi ini dilakukan tiap akhir bulan minimal.
Dan pada saat kita melakukan evaluasi, saya selalu memiliki strategi yaitu 2 menit analisa iklan BoostPost. Kenapa bisa 2 menit? Karena kita akan membandingkan beberapa matriks-matriks ini. Yang pertama adalah kita akan membandingkan yang disebut antara matriks impression reach dengan profile visit. Kenapa ini penting? Karena ada beberapa konten yang memang kontennya ini bagus untuk mendapatkan impression besar, bisa viral bahkan, tapi ternyata konten ini tidak menarik orang untuk dari impression atau reach masuk ke website kita ataupun masuk menjadi follower kita. Rasio pertama yang harus kita cek setelah kita melakukan BoostPost adalah rasio profile visit. Jadi ini kita akan melihat jumlah reach yang kita miliki dari sebuah postingan dibandingkan dengan berapa orang yang visit ke profile kita. Ini artinya adalah orang tersebut telah melihat postingan kita atau iklan kita dan tertarik untuk masuk ke dalam bisnis kita untuk melihat lebih lanjut. Maka kita perlu pastikan juga ada nggak orang yang sudah visit lalu follow ke akun kita. Jadi rasio antara profile visit ke followers. Jika rasio ini terlalu rendah, artinya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang-orang sudah terpancing masuk dari iklan kita, artinya iklan kita sudah bagus. Tapi begitu mereka masuk ke dalam akun kita, ke TikTok kita dan Instagram kita, ternyata mereka melihat bahwa akun kita ini tidak layak untuk di-follow. Yang saya sarankan adalah setelah kita beriklan beberapa lama dan orang sudah mulai aware terhadap brand kita, baru kita melakukan iklan yang kedua ini, yaitu dari mulai reach, kita analisa ke profile visit. Nah, dengan rasio-rasio ini, maka kita memiliki ukuran-ukuran yang jelas dalam melakukan BoostPost. Tidak sekedar kita melakukan BoostPost tanpa memiliki data dan matriks yang jelas. Kita harus menyadari bahwa algoritma sosial media atau artificial intelligence sosial media ini makin kesini makin maju. Jadi kita menggunakan BoostPost untuk menggunakan artificial intelligence sosial media ini membaca followers kita dan menemukan mereka-mereka calon pembeli yang mirip dengan follower kita. Ini harus kita gunakan dengan baik karena ini tidak tersedia di fitur Ads Manager. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kita menggunakan strategi digital newspaper ad strategy, di mana seperti yang tadi kita bahas adalah kita memiliki konten yang kita sebarkan ke area yang sama, ke orang yang sama, sehingga pada akhirnya mereka teredukasi. Kontennya tidak hanya hard selling, tapi juga konten informasi dan edukasi yang pada akhirnya mendekatkan ke mereka terhadap brand kita. Lalu tips yang terakhir yang ketiga adalah jangan sampai kita sudah melakukan BoostPost tapi tidak pernah mengevaluasi hasil BoostPost kita. Artinya saat kita beriklan selalu milikilah data-data yang harusnya kita cek setiap akhir bulan. Mulai dari rasio reach impression ke profile visit, reach rasio impression profile visit ke followers. Jadi dengan itu kita bisa menggunakan paling tidak memastikan setiap bulannya ada orang yang tahu bahwa bisnis kita itu ada, sehingga mereka bisa pada akhirnya mengenal bisnis kita dan membeli dari kita. Jadi semoga tips ini bisa berguna buat teman-teman untuk membesarkan bisnis teman-teman yang sedang dirintis saat ini. Saya Yosef dari Sekolah Pebisnis, sampai jumpa lagi di video lainnya. Dadah!